Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة نفر بفلاة من الأرض إلا أن يؤمروا أحدهم عليهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita berdoa kepada Allah kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Di antara faktor penting yang akan bisa terwujudnya keadilan, keamanan, tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, terwujudnya kesejahteraan, minimnya berbagai kemungkaran adalah hadirnya sosok seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, yang beriman, yang adil, yang cakap, yang mampu untuk mengarahkan dan mengerahkan masyarakatnya melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dia mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai dia. Sungguh betapa idealnya dan betapa pentingnya hadirnya seorang pemimpin yang seperti ini. Sebaliknya, hadirnya seorang pemimpin yang na'udzubillah kita bermohon perlindungan kepada Allah, yang mungkin zalim, tidak adil, kurang cakap karena tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, apalagi tidak pernah berpikir bagaimana untuk kemaslahatan rakyat, tapi lebih kepada bagaimana mencari jabatan untuk sepuas-puasnya dinikmati oleh dirinya, keluarganya dan kelompoknya.
dia tidak mencintai rakyat dan rakyat pun tidak mencintai dia. Tentu ini adalah satu musibah besar bagi kita umat Islam. Oleh karena itu Islam begitu tegas ya, begitu jelas mengarahkan bagaimana pentingnya hadirnya seorang pemimpin. Hadirnya seorang pemimpin yang ideal dalam Islam. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat maupun hadis begitu lugas ya, mereka begitu dituntut untuk bagaimana berusaha untuk mendapatkan seorang pemimpin yang baik, lalu kita diperintahkan untuk mentaatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri. Para ulama menyebutkan ketika Allah memerintahkan taat kepada ulil amri, enggak diawali dengan kata-kata ati'u. Kalau ati'ullah wa ati'ur rasul diawali dengan ati'u. Tapi wa ulil amri langsung enggak ada ati'unya. Itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu sifatnya nisbi, sifatnya relatif. Ketika perintahnya, aturannya, seruannya itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, kita wajib taat. Tapi manakala aturannya, seruannya, arahannya tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, berarti kita tidak wajib taat. Makanya kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh orang itu taat kepada makhluk ya, dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Islam, begitu sempurna ajarannya. Ternyata berbagai macam hal yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan itu menjadi begitu penting. Dan dalam Islam ini sampai disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada 3 orang melakukan perjalanan safar, maka wajib salah satu dari mereka diangkat menjadi pemimpin. Jadi begitu pentingnya dalam Islam pemimpin itu, hadirnya seorang pemimpin. Sampai sekedar 3 orang dalam satu perjalanan yang relatif singkat, namanya safar kan berapa hari, tetap harus ada salah satu dari mereka diangkat menjadi pemimpin. Hadis Ibnu Umar, dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li thalathati nafarin bifalatin minal ardh. Enggak boleh ada 3 orang tinggal di suatu belahan bumi manapun, illa an yu'ammiru ahadahum alaihim, kecuali harus dari 3 orang itu angkatlah satu menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Islam paham bahwa hadirnya seorang pemimpin itu menjadi penentu baik buruknya anggotanya gitu. Kalau pemimpinnya baik, maka baiklah semua yang dipimpin. Pemimpinnya buruk, maka buruklah semua anggota yang dipimpin. Ibaratnya kalau dalam tubuh ini kepalanya. Kalau kendaraan itu mobil, sopirnya. Mau kemana mobil ini, itu sopirnya yang akan menjalankan. Makanya para ulama mengatakan begitu pentingnya. Pengertian-pengertian tentang pemimpin banyak sekali disebutkan oleh para ahli mendefinisikan apa itu pemimpin. Tapi di antara pengertian definisi yang cukup terkenal, apa kata beliau? Para ulama mengatakan man lahu qudratun ala tahrikin nas nahwal ahdaf. Yaitu seseorang yang punya kapasitas, kemampuan untuk mengajak, menggerakkan orang lain menuju ke tujuan. Jadi memang ini orang yang khusus. Orang-orang yang punya kapasitas untuk menjadi pemimpin memang tidak sembarang. Orang yang punya kemampuan untuk
mengarahkan orang-orang rakyatnya menuju satu tujuan. Jadi ini perlu kapasitas khusus. Kenapa? Ya karena dialah yang akan menjadi pelopor nanti. Baik buruknya rakyat ini, anggota ini tergantung pada bagaimana dia. Makanya dalam Islam ini dipandang begitu pentingnya hadirnya seorang pemimpin. Lalu kira-kira kalau dalam Islam kriteria yang ideal atau setidaknya yang cukup untuk harus kita upayakan bagaimana? Tentu banyak sekali para ulama, para ahli menentukan bagaimana kriteria pemimpin yang adil dalam pemimpin yang baik dalam Islam. Karena secara umum itu para ulama merumuskan tujuan kepemimpinan dalam Islam itu 5. Terwujudnya keadilan, terwujudnya keamanan, terwujudnya kesejahteraan, terwujudnya amar ma'ruf nahi munkar, lalu terwujudnya kesatuan umat, persatuan. Sehingga kalau kita lihat target-target yang seperti ini mulianya, bagusnya ya sebetulnya semua itu adalah sarana untuk beribadah. Jadi kalau disebutkan bahwa pengertian seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mengerahkan dan mengarahkan rakyatnya menuju tujuan, apa sih tujuannya? Tujuan kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia adalah apa? Untuk beribadah. Sehingga wujudnya keamanan, keadilan, kesejahteraan, persatuan, amar ma'ruf itu semua dibingkai dalam apa? Niatnya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu hakikatnya ketika hadir seorang pemimpin yang memfasilitasi kita, memudahkan kita, membantu kita untuk tegaknya tadi berbagai macam cara untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemimpin yang berhasil. Para ulama menyebutkan kriteria-kriteria. Di antaranya tentu saja disebutkan adalah seorang pemimpin yang ideal pastilah orang yang beriman. Kita orang muslim, seorang pemimpin itu di antaranya adalah beriman. Kecuali kalau kita hidup di suatu negeri yang mungkin mayoritas non muslim, di Amerika atau di mana. Loh, kalau kita orang Indonesia mayoritas muslim, kalau penduduk kita mau sampai 250 juta, muslimnya sampai 200 juta lebih, itu harus. Coba kita baca surat Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Ini bukan kita, ini adalah pedoman dari Allah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai pemimpin kalian. Atau surat Ali Imran, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Janganlah kamu jadikan orang-orang mukmin ini, janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Kenapa demikian? Ya karena memang penting sekali hadirnya seorang pemimpin yang baik itu karena berangkat dari keimanan. Jadi kalau ada mengharapkan seorang pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah, yaitu sumbernya dari situ. Bagaimana dia akan jujur, dia akan amanah, dia akan menyampaikan amanah ini kepada ahlinya, kecuali kalau kita harus punya dasar keimanan. Yang kedua, tentu orang ini punya keunggulan, kekuatan. Kalau kita mengharapkan seorang pemimpin akan menjadi pelopor kita, tentu dia punya kelebihan. Kalau rakyatnya bisa bekerja satu hari 8 jam, atau pemimpin gak cukup hanya seperti itu. Kalau rakyatnya bisa menegakkan kewajiban-kewajiban yang wajib saja, sholat 5 waktu, pemimpin harus lebih soleh, harus lebih. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya kelebihan gak akan bisa memberi, ya kan? Dan Ibnu Qayyim menyebutkan setidaknya 2 hal keunggulan yang harus dimiliki orang yang berilmu. Apa? Punya orang pemimpin apa? Yang pertama, punya kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Punya konsep bagaimana memimpin dan punya kemampuan untuk apa? Mengaplikasinya, mengimplementasikannya.
Kata beliau, quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Punya kekuatan ilmu. Jadi kalau kita dapat seorang pemimpin yang memang secara keilmuan dia punya kemampuan, kapasitas untuk memimpin, dan dia punya cara, kekuatan untuk bisa menerapkannya, itu dia yang ideal. Makanya kata Allah SWT ketika putri Nabi Syuaib mengatakan, ya abati istajirhu fa inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai bapak, sebaik-baiknya orang untuk kita jadikan pegawai untuk bekerja sama dengan kita adalah al-qawi wal amin, orang yang punya kekuatan dan orang yang amanah. Jadi harus punya kekuatan. Ketika Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tasta'mirni, wahai Rasulullah, tolonglah saya diangkat menjadi pemimpin. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha ya'ti yaumal qiyamah khizyun wa nadama. Kamu itu lemah. Kamu harus jadi seorang pemimpin itu tidak cukup hanya yang penting bisa, tapi harus kuat, punya kekuatan. Ketika Abu Dzar minta dikasih amanah menjadi pemimpin, Rasulullah mengatakan, kamu itu orang lemah, kamu soleh, kamu baik, tapi gak cukup hanya dengan kesolehan dan kebaikan, tapi harus punya kemampuan untuk memimpin. Makanya kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, mana yang lebih kamu pilih, pemimpin yang baik tapi kurang, pemimpin yang soleh tapi kurang cakap dalam memimpin, dengan pemimpin yang pintar memimpin tapi kurang soleh, kamu pilih yang mana? Memang kurang ideal. Kalau bisa yang pemimpin yang baik dan juga yang cakap gitu. Tapi kata beliau, pilihlah yang lebih pintar memimpin walaupun kurang soleh. Kenapa demikian? Ya karena kalau kesolehan itu untuk pribadi, rajin sholat, rajin ini kan untuk pribadinya. Tapi bahwa dia kecakapan memimpin itu tergantung kepadanya nasib rakyat. Kalau dia itu memimpinnya nggak bisa, itu rakyat yang jadi korban. Jadi diantaranya disebutkan bahwa seorang pemimpin harus punya keunggulan, terutama keunggulan keilmuan dan keunggulan eksekusi untuk bisa melaksanakan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah siapa para pendukungnya. Orang-orang yang mendukung, orang-orang yang di sekitarnya ini juga menentukan baik buruknya seorang pemimpin. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ma arsala min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaih, wa bitanatun ta'muruhu bis syarri wa tahudduhu alaih, wal ma'sumu man 'asamallah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang nabi diutus, seorang khalifah diangkat menjadi pemimpin, melainkan mereka tuh selalu akan ada pendukung-pendukung. Bitanah itu orang-orang dekat, para pendukungnya. Siapa orang yang di sekitar? Penasehatnya, para pembantunya, para menterinya, pegawai-pegawainya itu siapa? Gak cukup hanya dia yang penting soleh sendiri, baik sendiri, pintar sendiri. Walaupun sesoleh apapun, sebaik apanya, kalau sekitarnya semua brengsek semua, pasti lama-lama dia juga akan hancur. Makanya kata Rasulullah SAW, pasti akan ada pendukung-pendukung, pendukung-pendukung, orang-orang yang dekat, yang baik, yang selalu mendorong melakukan itu, dan pendukung-pendukung yang buruk yang selalu akan mendorong. Wal maksum, yang bisa aman terjaga adalah orang-orang yang dipelihara, dijaga sama Allah. Kecuali orang-orang yang memang Allah kasih perlindungan, Allah rahmati, sehingga walaupun di sekitarnya orang-orang tidak baik pun masih dia bisa bertahan. Tapi secara umum bahwa ketika orang itu berada di lingkungan orang-orang yang tidak baik, maka dia akan terpengaruh. Makanya kata pepatah, al-insanu ibnu bi'atihi, manusia itu anak kandung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya terus menerus seperti itu, mungkin gak ada kepikir dia ingin jahat, ingin tidak adil, ingin. Tapi ketika semua orang sudah dengan berbagai macam cara mereka menjebak, dengan berbagai cara mempengaruhi, maka akhirnya juga akan terpengaruh. Mereka akan ikut menjadi buruk, mengikuti apa yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan mengingatkan kita
untuk selalu berusaha ya, menghadirkan seorang pemimpin menurut ijtihad kita, menurut keyakinan kita, sesuai dengan pemahaman kita sebagai seorang muslim. Ya, kita berusaha untuk menghadirkan ya, kalaupun tidak ada yang ideal. Ketika kita melihat semuanya tidak baik, maka kita lihat yang mana yang baiknya lebih banyak. Semuanya punya kekurangan, kelemahan. Kita cari yang kelemahannya lebih sedikit. Sehingga itulah yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghadirkan pemimpin yang menurut kita lebih baik daripada yang ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min